Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iringan salawat dan salam ini perlu bersama-sama dengan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah yang diiringi dengan bersama-sama meneladani, mencontoh, lakukan yang Rasulullah lakukan agar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua kelak bersyafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian kitab Masalihul Ibad. Makalah yang disampaikan kali ini adalah makalah dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makalah yang ketujuh dari bab yang ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syara'ahu syara'ahu syara'an fihi la yatakharu min amri syam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas di awal disampaikan, melainkan kita mari bersama-sama menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan pada kita masih tak sebanding dengan penghambaan kita kepada Allah. Karunia yang Allah turunkan kepada kita masih jauh dari takwa kita kepada Allah. Tetapi intinya mari bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kita dengan amal yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jemaah tidak ada yang berputus asa dalam kehidupan. Insyaallah jemaah semuanya orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah tanpa henti. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iringan salawat dan salam ini perlu bersama-sama dengan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah yang diiringi dengan bersama-sama meneladani, mencontoh, lakukan yang Rasulullah lakukan agar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua kelak bersyafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian kitab Masalihul Ibad. Makalah yang disampaikan kali ini adalah makalah dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makalah yang ketujuh di bab yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu. Ali ini sering kita ketahui dengan sebutan karramallahu wajhah. Allah yang betul-betul menjadikan dalam dirinya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepadanya Ali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aurat
Beliau menyatakan laula khamsu khisalin, laula khamsu khisalin. Jikalau tidak ada 5 perkara, ayat sifatul madhmumah, sifat-sifat yang buruk dalam diri seseorang, la salun nas kulluhum sholihin, niscaya manusia itu semuanya dalam keadaan soleh. Sekali lagi, kalau tidak ada 5 perkara sifat yang melekat, yang buruk dalam diri manusia, niscaya manusia akan menjadi soleh. Ini diberi kelihatan masing-masing dengan apakah ada sifat yang buruk ini melekat dalam diri kita. Awal hal yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli. Al-qana'ah ini dalam pengertian menerima apa adanya, bil jahli dalam keadaan kebodohan. Orang kalau membiarkan diri dalam kebodohan, dibiarkan begitu saja, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang soleh. Makanya perlu bersama-sama kita senantiasa menjadi orang yang terus belajar, mengaji, belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kalau orang membiarkan tidak mengaji, membiarkan dalam kebodohan, maka tidak termasuk orang yang soleh. Saya berharap hadirin sekalian semuanya, nanti intinya saya pribadi bersama masih dalam keadaan terus mengaji, terus belajar. Ada sebuah hadis dalam Quran, di hadis dari Rasulullah SAW Imam Muslim menunjukkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jika sebuah komunitas masih mau belajar membaca Al-Quran, belajar kitab Allah, belajar senantiasa tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling berdiskusi, masing-masing kita senantiasa terus belajar, memperingatkan apa yang dibaca, illa nazalat 'alaihim as-sakinah, niscaya Allah akan turunkan ia ketentraman hati. Jika orang yang kumpul kita begini, termasuk mempelajari ayat-ayat Allah yang mempertegas Al-Quran, insya Allah hatinya tenang. Kita tahu agamanya, kita tahu hukumnya. Nazalat 'alaihim as-sakinah, Allah siap Allah diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaffatuhum al-malaikah, dikelilingi para malaikat. Bahkan di hadis akhirnya menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, orang yang senang belajar duduk di masjid, kemudian bahasa kita berkata harus mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. Allah nyatakan akan sebutkan satu-satu yang mengaji itu di sisi para malaikat yang menyebutkan namanya. Si fulan atau ngaji itu lihat maksudnya. Si fulan ngaji, si fulan belajar, disebutkan satu-satu. Luar biasa hikmah dari orang yang mau belajar, membaca Al-Quran, belajar bagaimana caranya. Jadi jangan biarkan seorang dalam keadaan kebodohan. Jangan biarkan kita tidak tahu, harus tahu. Baik, dilanjutkan.
Ai bi'adamil ilmi bid-din. Orang yang membiarkan kebodohan dengan tidak mempunyai ilmu agama, dengan tidak memiliki ilmu agama. Sebagaimana riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahu yubghidu kulli alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ini Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang alim dunia, tahunya ilmu dunia, tahunya ilmu tentang dunia, jahilin bil akhirah, tapi bodoh tentang akhirat. Kita kadang-kadang bangga punya anak, mempunyai keahlian yang luar biasa, bahkan prestasinya bagus, dapat penghargaan dan sebagainya. Sangat disayangkan ketika dia tidak ngerti agama. Allah benci orang-orang yang tahu tentang kehidupan dunia, ilmu-ilmu dunia, tapi bodoh akhiratnya. Ini terkadang kita sering bangga dengan anak kita yang punya prestasi kehidupan dunianya, tapi akhiratnya jauh dari kurang. Agamanya nggak paham. Kalau orang tua membiarkan anak seperti itu, ini orang tua juga termasuk bukan golongan orang-orang yang soleh. Pelajaran buat ini. Terus kadarnya seberapa agar dia menjadi orang yang soleh? Setidaknya mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah keseharian. Sholat yang ngertilah, puasa yang ngertilah, zakat yang ngertilah, beramal yang ngertilah, masuk sholat yang ngertilah. Jadi orang tua yang membiarkan anak dalam kebodohan itu termasuk Allah yubghidu, Allah membencinya. Bismillah. Tapi usia nikmat Allah SWT, jangan sampai membiarkan anak kita berada dalam kebodohan tentang agamanya. Belajarlah Al-Quran, ajarlah Al-Quran. Kemudian ada riwayat yang lain, wariyan Rasulullah SAW, dzambul alim, dosanya orang yang alim, dzambun wahidun. Apa dzambun wahidun? Dosanya satu, Pak. Dosanya orang alim, dosanya satu. Wa dzambul jahili dzambani. Sedangkan dosanya orang yang bodoh dua. Kalau bisa begitu ya. Bukankah yang tahu itu lebih besar dosanya? Kalau maksud indallahi at-taqwa maka tafa'al. Orang yang tahu tentang dosa, orang yang membiarkan ketidaktahuan sampai kematian tiba karena ketidaktahuan dan dia berbuat maksiat, dosanya karena maksiat, dosanya karena ketidaktahuan. Ini yang pertama. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Orang kalau mempunyai sifat membiarkan dalam kebodohan, baik diri kita maupun keluarga kita, anak kita, membiarkan kebodohan, maka kita termasuk bukan orang-orang yang soleh. Kedua, wahwal hirsu ad-din. Orang yang rakus dengan dunianya. Rasulullah SAW bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalb wal badan wal raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Zuhud di dunia ini bukan zuhud kadang disalahartikan orang yang ibadah terus di masjid, orang yang sholat terus, orang yang puasa terus, bukan. Orang tersebut adalah orang yang senantiasa beraktivitas seperti biasa, hanya saja motivasinya
yang dilakukan dalam kehidupan dunianya untuk akhirat. Bekerja keras, ketika memperoleh hasil yang maksimal, maka hasil yang dimaksimalkan itu untuk kehidupan akhirat, untuk zat, untuk menjadi bekal. Kalau seandainya dia hanya rakus dunia yang diperoleh, dunia yang diraih, dunia yang dicita-citakan, inilah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mengumpulkan harta, menghitung harta. Sifat rakus ini adalah sifat yang akhirnya menjadikan dirinya bukan termasuk orang yang soleh. Dalam soal mazhab, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Neraka celaka orang yang mengumpat, orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan mengira bahwa hartanya akan mengakalkan dirinya. Akhladah. Bisa kira-kira ini cari rezeki dari Allah SWT, kerja maksimal, tapi jangan lupa bahwa hasil yang diperoleh untuk memudahkan kita menuju bekal akhirat. Jangan disimpan, teruslah berbagi, teruslah melakukan apa yang diperintahkan Allah menginfak. Orang yang mengumpulkan harta dan terus malah melebihi dari kebutuhannya, termasuk orang yang walau hausu, orang yang rakus dengan dunianya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali atau kembali. Sekarang dari riwayat Hakim, Rasul menyatakan, "Ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhirati." Kenikmatan kehidupan dunia bagi mereka yang menjadikan bekal dunia di akhirat. Kenikmatan dunia itu sebetulnya kenikmatan yang hanya bagi mereka untuk membekali diri kehidupan akhirat. Hatta yurdiya rabbahu, sehingga Allah ridho kepadanya. Wabil sedar dunia, seburuk dunia daerah tempat dunia liman saddatu an akhirati, bagi mereka yang berpaling, yang menolak, yang menjadikan sulitnya dunia yang untuk hidup akhirat, sulit berbuat akhirat karena dunianya. Ini masuk seburuk-buruk kehidupan dunia karena akhirat itu tutup. Qasrat bi amrullah Rabbi, dan menjadikan tersesatnya jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pekerjaan yang membuat orang sholatnya susah, tinggalkan. Ya. Kalau ada pekerjaan yang menjadikan susah sholat, tinggalkan kerjaan. Berarti sholat yang dikerjakan menghalangi dia untuk akhirat. Berarti pekerjaan yang menjadikan susahnya sholat, berarti pekerjaan itu yang menutup dia untuk akhirat. Banyak keluhan dalam di beberapa jamaah punya pekerjaan, kemudian dia mengabdi dengan tuannya, dan tuannya semaunya sendiri, bahkan waktu sholat pun akhirnya tinggal. Pekerjaan yang membatasi dirinya sehingga dia tidak melakukan ibadah untuk akhiratnya. Jika dipaksakan, maka wal tersebut wal hilsu, tentunya termasuk orang yang sangat rakus dengan dunianya. Dan orang yang rakus dengan dunianya berarti bukan termasuk orang yang soleh.
sulit untuk sholat, sulit untuk beribadah. Ini berasa dia tanggung, sesuai dengan melayani, sesuai kewajiban untuk melayani. Bahasa dia sesuai sulit untuk melayani, maksimal melayani. Karena sebuah kewajiban harus dilakukan. Sesuai dia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saat yang menjelang sholat sampai saat yang sholat mendingan stop saja. Jangan terima order. Wah, nggak bisa bang, kenapa? Blacklist nanti. Saya yakin seperti itu. Allah punya aturan sendiri yang terbaik. Karena sholat pun akan maupun dengan rezeki. Wah, bertahan habis sholat. Astagfirullahaladzim. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa ma'aqibatu taqwa sholat. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Astagfirullahaladzim, dan bersabarlah. Bahkan dalam akhir ayatnya, la nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki sama kamu. Nahnu narzuquka, aku yang ngasih rezeki, kami yang ngasih rezeki. Orang kita kadang lebih mengedepankan akal. Secara akal rasa nggak masuk akal. Tapi diingat, akal jangan dituhankan. Akal jangan merasa lebih ditinggikan ketimbang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar membersihkan hati kita semuanya. Kemudian yang ketiga, asyuhu fil fadli. Apa asyuhu itu? Al-bukhru bima zada an hajatihi fi dzalika waqt. Asyuhu fil fadli adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang yang bakhil, orang yang pelit. Sementara dia punya kelebihan harta, kelebihan uang. Fi dzalika waqt, di saat itu punya rezeki, Pak. Ibu, di saat itu punya uang, tapi masih pelit, malah cukup betul lagi itu. Nggak mau berbagi dengan yang lain. Nah, saat itu ada uang, saat itu ada rezeki, saat itu ada harta. Tiba-tiba ada orang membutuhkan kita dan kita nggak mau kasih. Padahal saat itu cukup. Maka orang yang seperti ini dikategorikan orang yang bakhil. Yang keempat, orang yang tidak termasuk orang yang soleh adalah wariya fil amal. Wariya fil amal, orang yang riya, ingin dipuji orang, mengamalkan perbuatan. Orang ikhlas fil amal ila khatat ghairillahi fihi. Orang yang meninggalkan ikhlasun dalam beramal bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh amal ibadah, Bapak Ibu sekalian, seluruh amal semua yang dikerjakan niatkan semata ikhlas kepada Allah, karena Allah pun punya matematika sendiri. Apalagi di sholat, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah baca itu. Salah satu di antara yang bisa menjadikan sholatnya tertolak dan terima, pertama al-ghaflatu wa khilatul khusyuk. Al-ghaflatu wa khilatul khusyuk. Orang yang al-ghaflah dan khusyuk, sholatnya ditolak. Sholatnya ditolak. Apa al-ghaflah itu? Al-ghaflah itu orang yang lalai. Sholatnya bajunya sembarangan, waktunya sembarangan, sholatnya asal sholat saja. Itu sebagai termasuk orang yang mengulur waktu. Bahkan dari di kalimat yang adalah tidak menghadirkan al-qadrullah. Ketika sholat pikiran kemana-mana dan dibiarkan kemana-mana pikirannya. Orang yang sholat begini, ini sholat yang tertolak. Allahu Akbar. Ingat jangan
dunia diperhatikan, dunia diingat-ingat. Bisa kita coba. Allah salah satu motivasi untuk khusyuknya sholat adalah mengerti bacaan sholat. Belajar sambil imam baca Al-Fatihah kita diartikan di hati. Insyaallah Al-Fatihah bisa sholat. Ada bacaan rukun dalam sholat. Rukun Pak. Rukun itu berarti pokok ya. Yang pertama rukun itu adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah tahiyat akhir. Ini rukun ini. Tahiyat akhir saja mestinya kita mengerti, mestinya bagusnya. Nah, kita bukan orang Arab Pak. Itu bukan orang Timur Tengah, kan ngerti bahasa belajar gitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada at-tahiyatul ibadah. Apakah bacaan yang rukun itu dimengerti? Ada bacaan ideal yang juga dimengerti. Contoh, oke, bukan rukun duduk iftirash. Iftirash itu duduk yang dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sekhusus apapun baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Pertanyaannya mengerti nggak dibaca? Pertanyaannya mengerti nggak dibaca? Idealnya mengerti baca. Idealnya Rabbi firli ampuni aku ya Allah, warhamni sayangilah aku, wajburni cukupkanlah aku, warzuqni berikanlah rezeki padaku, wahdini berikanlah hidayah padaku, wa'afini sehatkan aku, wa'afani maafkan aku. Jika dimaknai sholat yang dikerjakan bacaan yang dimengerti oleh kita, maka akan muncul di situ bukan khilatul khusyuk tadi, terus sudah pada kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Bacanya at-tahiyyat. Mengerti yang baca? Segala penghormatan, segala keberkahan, segala rahmatnya Allah, segala kebaikannya itu milik Allah. Idealnya bagaimana? Idealnya yang belajar tatanan kita sholat yang baik, yang akhirnya khilatul khusyuk tidak ada dalam kita. Kata Allah Zali, kalau hanya baca dan tidak dimengerti, tidak akan masuk orang untuk mendapatkan banyaknya khusyuk yang diperoleh. Kemudian kata Al-Ghazali, salah satu di antara yang bisa dalam kajian kali ini adalah riya. Riya ingin dipuji. Seorang kalau ingin dipuji pasti tertolak, kata Al-Ghazali. Seorang yang pendirian orang ini tertolak semuanya. Ujub, kata Al-Ghazali, ujub termasuk salah satu di antara yang bisa sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib merasa paling baik sholatnya, merasa paling benar sholatnya. Orang yang merasa paling benar, paling baik juga jangan melakukan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang kita banggakan justru malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kalimat yang bisa menjadikan suatu seorang itu Allah al-abdu al-haram, orang yang suka makan yang orang yang makan yang haram itu soalnya masuk korupsi, mengambil hak orang lain. Baik, kita lanjut ke orang yang ingin dipuji.
termasuk orang-orang yang bukan termasuk orang yang soleh. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Asyadun nas adzaban yawmal qiyamati man yurid nasa an fihi khair wala khaira fiha. Rasulullah SAW sabdanya, seburuk-buruk manusia, sekeras-kerasnya azab manusia di hari kiamat, sekeras-kerasnya siksaan manusia di hari kiamat, man yurid nas anna fihi khair, orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dirinya yang paling benar. Ini ketika sholatnya, orang seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk azab dari kiamat adalah orang yang memperlihatkan seakan-akan dirinya lah yang paling benar dalam ibadah. Wala khaira fihi, padahal tidak ada yang benar, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ini kalau ada dari kita semuanya, hal ibadah ini niscaya kita menjadi orang yang lebih hati-hati dan tidak perlu melihat keburukan kesalahan orang lain. Pengen dilihat kita paling benar sholatnya, kita lihat paling fakih dan mengerti agamanya, paling khusyuk namanya. Sholatnya untuk kita maksimalkan, tapi tidak untuk diperlihatkan yang lain bahwa kita orang yang paling benar ibadahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan diri kami. Ada lagi riwayat Rasulullah SAW, man arannas fawqa ma'indahu khasyati wa munafiq, orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dirinya mempunyai di atas kemampuan yang lain karena khawatir dia rasa takut disepelekan karena agamanya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang benar bagus. Tapi akhirnya dia hanya takut karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebuah hadis seperti Rasulullah, inna Allaha harrama al-jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas orang-orang yang ria, orang yang ingin dipuji. Haram masuk surga. Haram masuk surga bagi mereka yang punya sifat ria, ingin dipuji. Jelas kalau mereka hafal al-ma'an. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u 'al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sahun dimana al-ghaflah, sahun dimana lalai salatnya. Kemudian yura'un, orang-orang yang ria, ini diperlihatkan dia salatnya. Riwayat Abu Nu'aim wa Jabir Rabi. Yang terakhir, orang yang kagum dengan akalnya, orang yang merasa pintar dengan pemikirannya, orang yang merasa pintar kagum dengan akal pikirannya ini, maka orang tersebut bukan termasuk orang yang saleh. Karena itu sekalian diperlihatkan sifat sombong, sifat-sifat takabur, sifat-sifat merasa paling benar. Ini menjadi kita semuanya untuk berhati-hati dalam ibadah. Ayat al-istisab bi'aqli wa tadbirihi wa tarfuhi wa tarfa'i bidzalik. Orang yang senantiasa mau merasa paling
diperhatikan bahwa apa yang dihasilkan Ali bin Abi Thalib ini rata-rata lebih kepada pendekatan yang sifatnya langsung kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, kalau ada hadis dari Ali bin Abi Thalib ini larinya langsung ke semangat untuk jihad, semangat karena Allah, semangat karena keikhlasan. Makanya tidak sedikit orang yang mengambil Ali bin Abi Thalib rata-rata maju, dia takut dengan kematian selama itu disebut kebaikan. Dan salah satu di antara negara yang sekarang ramai itu Iran, ya. Ini paham Ali yang luar biasa. Hadis yang diambil awal hadis Ali bin Abi Thalib. Ada firman Allah SWT itu ada 5 hal yang harus dihilangkan sifat buruk dari kita. Yang pertama, membiarkan seseorang dalam kebodohan. Belajar ya Pak, insya Allah harus belajar. Karena ada diri-dirinya. Kalau biarkan dalam kebodohan, nanti orang tersebut tidak termasuk orang yang soleh. Hati-hati. Al-Quran sebutkan tadi misalnya, Quran musakum wa ahlikum na'am maqhudan naswa hijab alihal ma'id ila syirat dari Rasulullah ma'abakum kayafa'unan ma'imah. Perintah buat kita, Quran musakum, jaga diri, keluarkan dari siksa api neraka. Jadi kita punya kewajiban untuk membenahi keluarga, membenahi anak-anak, membenahi istri kita. Jangan biarkan kita anak kita dalam kebodohan tentang agama. Boleh kita boleh, tapi jangan lupa agama yang diajar, dipelajari. Sholat diajarkan. Kedua, yang perlu bersama-sama dihindari oleh kita semua adalah rasa rakus serakah dengan dunia ini. Jangan punya sifat serakah dengan dunia ini. Apalagi lagi lebaran ini, udah punya kue, masih ada Pak. Udah punya THR punya Pak. THR itu masih kurang juga. Yang punya gaji sekali gaji THR masih kurang juga. Nikmati apa yang ada. Ini yang sulit. Jangan rakus. Banyak sekali orang beli online kan. Itu juga jadi tiba-tiba beli yang lain lagi. Datang lagi ternyata nggak cocok, beli lagi yang lain. Yang belum online proses segala aku harus sepakat kalau jual beli tambah lihat barang. Syarat jual beli kan ada barang, ada uang Pak. Ada barang, ada jam kobel. Kalau online barangnya ada. Barangnya hanya lihat aja Pak. Hanya gambar ya. Apa? Aspeknya. Kalau dilihat dari syariat jual beli online itu halal enggak? Kalau ragu ya mayu ila malayu. Tinggal sesuatu yang ragu untuk menghilangkan keraguan. Ya. Dan yang ragu-ragu ini sebetulnya dalam hukum fikih hukumnya subhat. Dalam fikih ya, keraguan-keraguan hukumnya subhat. Subhat bagi orang yang beriman hukumnya haram. Ya, buat saya melarang kenal. Jawabannya saya jawab. Istri saya 2 kali Pak, beli baju. Kenapa juga buat pas beli baju, makanya
dibeli datang ke rumah, dia cerita sendiri. Nyampe ke rumah, sama rumah gedean Pak, dipakai gedean, nggak dipakai, isi marah. Repot. Hanya saya pakai sengaja, tapi ngapain dia gitu Pak? Rupanya dia beli lagi Pak, beli lagi. Saya nggak yakin ada Excel yang orang kaya ini beli lagi, gedean lagi. Akhirnya apa? Ketika pembelian nggak dilihat barangnya, ini menjadikan sebuah keraguan dalam jual beli. Terkecuali Bapak ikhlas, komitmen terima apa deh, jangan yang ngomong jangan. Pernah Pak, apa yang dibeli tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi. Bapak yang kirim Excel kok, yang Excel. Kemudian, itu bukan cuma beda-beda. Gimana kalau itu sama Excel? Kalau beli selimut dulu, sekian. Saya bilang kalau beli mendingan langsung saja. Inilah yang kadang orang meremehkan syariat negara. Kalau saya katakan meremehkan syariat negara, kecuali memang itu tidak ada travel lagi pembeliannya, silakan. Pak, udah resiko, ya sudah, mesti bahas saja. Resiko. Maaf, syariat mengatakan namanya jual beli, ada uang, ada barang, ada ijab qabul kan ya, ada uang, ada barang, ada ijab qabul. Barangnya hanya digambar, dikirim duluan malah uangnya, ada yang gitu ya, ada yang malah uangnya tak kecuali nanti kata si selain biasanya tahu. Jika ada mau, kalau timbul ikhlas ya repot saya. Pemahaman agama kita kan disepelekan, padahal agama mengatakan untuk membuat keyakinan. Ketika soal meremehkan syariat, akhirnya begini, janganlah agama di akal-akal sendiri, ikuti syariat yang diminta Allah dan Rasulnya. Ini walhirsu pada dunia, orang yang harus dengan dunia, termasuk orang yang tidak tergolong dengan orang-orang yang soleh. Jangan rakus dunia, insyaallah. Mau sudah dihidangkan terus, yang sudah dari keluar, syukuri. Jangan merasa kurang. Masih banyak orang yang tidak dihidangkan ya. Alhamdulillah. Ini belum masa kejadian Pak. Kemarin hari Rabu pagi pulang dari ketika bertugas pulang subuh, ban mobil dipecah, ada 40 payung modus. Memang awalnya besar, ada 40 payung, kemudian belum terhabis baterainya. Ternyata di stop kemarin, dipaksa berhenti seminggu bulan. Bater. Satu, dia Tuhan habis. Ada tas di depan. Nah, saya lupa kita ada beberapa surat yang penting lah. Setelah dia menunjukkan pada sahabat yang akibat sejam subuh jam 5 lewat. Terus jam 6 lah. Akhirnya nggak bisa tolong tambal bagi manusia itu. Saya turun. Dia beraksi, tasnya hilang, ada surat mas mobil, BPK udah hilang, STNK hilang, karena mau perpanjangan pajak, surat motor juga di situ hilang, motor mobil sekarang berbodong, awal stres kawan, istri sahabat,
Kalau seandainya terjadi bagi orang yang rakus dengan dunia, pasti stres, Pak. Mama bukan sombongnya. Ada emas batangan, ada uang sebagai 5 juta di sini. Berkas-berkas surat-surat kopi di sini. Ada nilai sekolah Pak. Yang jangan mau yang 12 hilang sakit. Dicari udah nggak ada orang, ya udah nggak tahu. Sempat panik dari saudara. Allah sedang memberikan pelajaran untuk saya untuk menerima dan yakin tidak jauh dari Allah. Alhamdulillah. Hanya sebentar masa kesedihan. Kalau seandainya hanya rakus dengan dunianya, tidak sedikit orang-orang yang panik, orang-orang yang stres. Bismillah, Bapak, apalagi Bapak punya rezeki Allah berikan. Rezeki Allah berikan, terimalah apa adanya rezeki yang Allah berikan. Insya Allah orang yang khanah dan rezeki yang Allah berikan, ketenangan dan ekonomi. Jangan rakus dengan dunianya. Yang kedua sampai mati. Yang kedua berarti bukan termasuk orang yang soleh kalau orang itu rakus dalam hal ini. Ingatkan saja. Yang ketiga, masyurufil fadl. Orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan. Jadi, jangan pelit dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang yang pelit yang Allah berikan, kita nggak mau berbagi dengan yang lain. Termasuk orang-orang yang salah. Waria fil amal, jangan sampai riya dengan amal perbuatan kita. Jangan bangga-banggakan kita jadi orang yang baik, Pak. Jangan berharap orang melihat bahwa yang ibadah biasa aja. Kewajiban kita jangan diperlihatkan juga ke orang lain bahwa kita adalah orang yang rajin subuhan. Bismillah belajar. Ini semata-mata karena kebutuhan kita, semata-mata karena harapan kita agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jangan menyerupakan dan merasa sombong dengan akal kecerdasan kita. Ada orang yang merasa tidak cerdas, orang merasa sombong dengan akalnya. Ya, disitu ada agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian akan berlaku seperti itu. Di bulan Ramadan saya berbesar, di bulan Ramadan saya berbesar. Dia belajar ikhlas puasanya, belajar ikhlas sholatnya, belajar ikhlas tarawihnya, belajar ikhlas dalam sholat waktu dan zakatnya, ikhlas dalam Allah. Yakinkan dengan keikhlasan ini amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Terima kasih banyaknya. Buat mengingat saja kita tentang makna dari malam yang soleh. Jika tidak ada, itu dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa yang dikerjakan, puasa yang diterima Allah. Sudah kita sudah diterima Allah SWT. Mudah-mudahan baca Quran dan sudah diterima Allah SWT. Segala amal ibadah yang dikerjakan, ibadah yang diterima Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amina ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru wal barakatuh sallallahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما كنا صغارا. يا الله يا Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kekhilafan dan kesalahan orang tua kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang pada kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu min sakhatika an-nar. Rabbana taqabbal minna salاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وخشوعنا ونجمع عبادنا يا رب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة ومن أخطاء فاستغفر عنه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf segala-galanya.